Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Abdullah, yang paling ganteng dan sangat memprihatinkan. Oke, seperti biasa saya mau berbagi ilmu, berbagi cerita, berbagi pengalaman. Saya akan berbagi cerita tentang masalah orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Orang yang berilmu bisa jadi dia tidak beriman kepada Allah. Dan ada juga orang yang berilmu, dia beriman kepada Allah. Ada dua ya. Begitu juga dengan orang yang tidak berilmu, dia bisa beriman kepada Allah dan juga bisa tidak beriman kepada Allah. Seperti itu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan berpasang-pasangan. Seperti ada siang, ada malam. Ada laki-laki dan ada perempuan. Seperti itu ya, berpasang-pasangan ya. Jadi saya akan memperjelas secara rinci tentang orang berilmu dan orang yang tidak berilmu ya. Tahun sekarang ini 2025 banyak orang yang berilmu, akan tetapi banyak juga orang yang berilmu tetapi tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ya seperti apa? Para pejabat itu orang berilmu itu. Orang berilmu tinggi-tinggi, akan tetapi dia tidak beriman kepada Allah. Dari mana kita tahu dia tidak beriman kepada Allah? Buktinya dia maling uang rakyat. Seperti itu contohnya. Itu dia tidak beriman kepada Allah. Mayoritas dia orang berilmu. Ada juga orang-orang yang berilmu seperti para ustadz, para kiai, para habib. Dia berilmu, tapi dia beriman kepada Allah. Dia orang berilmu dan juga beriman kepada Allah. Seperti itu ya. Bahkan ada juga di kalangan ulama, ustadz, kiai atau mungkin habib yang dia berilmu, akan tetapi dia tidak beriman kepada Allah. Seperti itu. Mungkin salah satu ada seperti itu, diakibatkan iman lemah kepada Allah. Seperti itu ya. Mohon maaf, saya bukan menjelek-jelekan para ulama, para kiai, para habib. Mohon maaf. Saya hanya memperjelas orang yang berilmu dan beriman kepada Allah dan orang yang tidak berilmu dan tidak beriman kepada Allah. Itu saja ya. Jadi contohnya seperti apa? Ulama atau habib yang berilmu tapi tidak beriman kepada Allah. Orang yang berilmu dia tidak beriman kepada Allah. Contohnya ya, ada seorang ulama yang menjual fatwa-fatwanya untuk mensamar-samarkan, menyesatkan seperti itu. Sesuai dia. Jadi fatwa-fatwa ilmunya itu diperjualbelikan gitu. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar, seperti itu ya. Nah, ini orang berilmu tetapi tidak beriman kepada Allah, seperti itu ya. Orang model seperti ini dicintai para penjahat. Akan tetapi ulama yang berilmu, dia beriman kepada Allah. Nah, orang seperti ini dia sangat dibenci sama para penjahat-penjahat ya, sangat dibenci ya, seperti itu. Karena selalu mencegah, selalu ikut campur urusannya dalam masalah perbuatan kejahatan dia, seperti itu ya. Banyak sebagian para ulama orang berilmu, akan tetapi dia tidak jujur ya, tidak jujur. Karena ketidakjujuran dia hanya untuk melindungi dirinya supaya tidak disebut ulama bodoh, seperti itu ya. Jadi saya akan mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah ya. Seperti itu. Jadi di akhir zaman ini, kita sebagai umat Islam ya, khususnya di akhir zaman ini kita harus mengikuti ulama
yang dibenci kaum kafir dan munafik, ya. Ini harus kita ikuti. Kita harus ikuti ulama, kiai, ustadz, habib yang dibenci kaum kafir dan munafik, ya. Kita lihat sendiri di zaman sekarang ini banyak para ulama, para kiai, para ustadz, para habib yang dibenci sama orang kafir dan orang-orang munafik. Orang-orang munafik ini yang seperti apa? Dia ngaku Islam, tetapi dia bersahabat dengan orang-orang kafir, tetapi dia membenci saudaranya sendiri yang muslim, kepada habib, pada ulama yang lainnya dia membencinya. Seperti itulah namanya orang munafik, ya, seperti itu. Jadi orang munafik ini sangat berbahaya. Di depan baik, di belakang jahat, seperti itu orang munafik, ya. Ini saya membahas tentang orang-orang yang berilmu, ya. Orang yang berilmu ini sangat ditakuti oleh bangsa jin, setan, iblis, ya. Orang yang berilmu ini sangat ditakuti sekali. Bahkan orang yang berilmu dalam keadaan tidur saja itu ditakuti sama setan. Setan bangsa iblis itu takut sama orang berilmu, padahal dia cuma tidur doang. Akan tetapi ada orang bodoh yang rajin sholat, dia tidak takut sama sekali sama orang bodoh gitu. Dia hanya takut kepada orang yang berilmu. Itulah kelebihannya orang yang berilmu, seperti itu, ya. Akan tetapi ada juga kelemahan dan kekurangannya dan kelebihannya, seperti itu. Nah, sekarang saya akan membahas orang yang tidak berilmu, ya. Orang yang berilmu contohnya seperti saya. Saya ini orang tidak berilmu, saya orang bodoh, jujur aja, ya. Saya orang bodoh dan tidak berilmu. Akan tetapi saya juga punya kelebihan. Kelebihan saya cuma hanya satu, jujur dan amanah. Ini saja yang saya punya kelebihan. Mungkin banyak di dunia ini banyak orang yang berilmu, akan tetapi belum tentu jujur dan juga belum tentu amanah, seperti itu, ya. Ya, contohnya seperti apa kok orang berilmu tidak jujur amanah? Yaitu para pejabat maling uang rakyat itu tidak jujur dan amanah. Itu kan orang berilmu semua itu, bukan orang bodoh-bodoh, ya kan? Seperti itu. Sekarang saya akan membahas tentang diri saya. Saya ini jujur aja orang bodoh dan tidak berilmu, akan tetapi saya punya kelebihan jujur dan amanah, ya, seperti itu. Orang yang jujur amanah itu sangat disukai, sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang berilmu akan tetapi pembohong besar, ya. Seperti itu. Tidak jujur dan amanah, seperti itu, ya. Sebenarnya saya itu pengen sekali belajar sama para ulama, ya, para ustadz, para habib. Pengen saya belajar ilmu agama. Akan tetapi karena ekonomi saya yang sangat lemah dan sangat miskin, ya, rumah gak punya, pekerjaan gak punya, saya hanya pedagang cilok malam, dan saya juga punya anak yang harus setiap hari dikasih nafkah, dan saya membiayai anak saya yang ada di Jawa Timur, biaya sekolah, biaya ngaji, ya kan. Sebenarnya jujur aja, hati yang paling dalam saya itu pengen sekali belajar ilmu agama, ya. Pengen saya membaca Al-Quran beserta ilmu tajwidnya, tapi karena kesibukan masalah memberi nafkah kepada anak ini, jadi saya gak sempat untuk belajar karena mikirin masalah ekonomi buat anak, seperti masa depan anak, ya. Biarlah saya bodoh dalam ilmu agama, tapi saya ingin
anak saya ini jangan sampai bodoh kayak saya juga, bodoh dalam ilmu agama, bodoh dalam masalah ilmu dunia, jangan sampai lah seperti itu ya, karena ini buat masa depan anak. Biarlah saya seperti ini, jangan sampai anak-anak saya mengikuti jejak diri saya, seperti itu aja. Jadi buat ibu-ibu, buat bapak-bapak, buat kawan-kawan, inilah saya sudah menjelaskan tentang orang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Orang berilmu dibagi menjadi dua, ada yang beriman kepada Allah dan ada juga yang tidak beriman kepada Allah. Begitu juga dengan orang bodoh, sama, ada orang bodoh yang beriman kepada Allah, ada juga orang bodoh yang tidak beriman kepada Allah, seperti itu ya. Orang bodoh yang tidak beriman kepada Allah, dia selalu meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, gak pernah zakat, sodako. Inilah orang bodoh yang tidak beriman kepada Allah, tidak pernah mendengarkan nasihat ulama itu ya. Pokoknya hidup seperti hewan, hidup seperti hewan, maunya bebas, maunya merdeka, gak mau diatur-atur, seperti itu. Akan tetapi kalau saya menceritakan kepada diri saya sendiri ya, saya akan menceritakan kepada ibu-ibu, bapak-bapak tentang diri saya sendiri. Saya jujur aja, saya ini orang bodoh, tapi saya beriman kepada Allah. Saya berusaha tahun sekarang saya untuk meninggalkan semua dosa. Tahun sekarang saya akan mentaati perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah ya. Karena tahun sekarang ini berbeda dengan tahun-tahun yang lalu ya. Jadi buat ibu-ibu, bapak-bapak, buat kawan-kawan, tetaplah semangat dan janganlah mengeluh. Walaupun kita ditakdirkan oleh Allah sebagai orang bodoh, tetaplah kita beriman kepada Allah, tetaplah kita mentaati perintah Allah agar Allah ridho dan Allah cinta kepada kita ya. Oke, ini saja yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.